Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabban syamidina bi Muhammadin sallallahu nabi wa rasulah amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qad ja'akum syahrul ramadan syahr mubarak iftaradallahu alaikum siyamuh fihi tutawul jannah wa tunaqabul jahim wa tasyatin fi latul khairu min alfi syahr. Muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan hidup, kesehatan, rahmat iman Islam, sehingga kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini, terus siap-siap menegakkan salat zuhur dalam waktu berjamaah di masjid, dan didahului dengan kultum yang bahasan kita sedikit waktu yang sedikit ini ya, persiapan bekal menyambut Ramadan. Muslimin, satu sikap yang terpuji bagi seorang mukmin bahwa orang mukmin itu rindu kedatangan Ramadan, berharap ar-raja. Dan para sahabat, kalau kita jadikan teladan yang juga dicontohkan Nabi, bahwa para sahabat itu 6 bulan yang lalu sudah mengharapkan datangnya Ramadan. Ar-raja, sangat mendatangkan dan merindukan Ramadan, sehingga setiap hari 6 bulan menjelang Ramadan itu doanya memohon Allah bertemu dengan Ramadan. Ya, bertemu Ramadan dalam keadaan sehat dan berjanji untuk mengisi Ramadan dengan amal dan ibadah yang sebanyak-banyaknya dan tentu yang berkualitas. Ya, rindu itu bukan hanya merindukan datang Ramadan saja, tapi dia mempersiapkan diri, menyediakan bekal datang Ramadan untuk dapat menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya Ramadan itu. Minimal ada 3 atau 4 persiapan bekal Ramadan. Pertama, seorang mukmin yang rindu tentang Ramadan itu tazkiyatun nufus, memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin disengaja dilakukan, yang sifatnya dosa hati, sombong, dengki, iri hati, fitnah. Kenapa? Penyakit hati ini akan menghalang orang dalam beribadah kepada Allah. Ya. Makanya perbanyaklah minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu bekal namanya, bekal takwa. Kalau dalam Quran dikatakan takwa, fatazawadu fanazari takwa. Berbekallah kamu menghadapi bertemu Ramadan, bekal takwa. Orang yang bertakwa, orang selalu mensucikan hatinya dari noda dan dosa dan minta ampun dan bertobat kepada Allah.
perbanyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbekalan yang sangat utama juga ialah tajdidul ilm bisyam. Perbaharuilah ilmu kita. Berilmulah, kajilah ilmu tentang utama sekali ibadah yang luar biasa, ibadah siam itu. Kenapa? Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita itu sia-sia. Bisa puasa kita diungkapkan ulama menjadi puasa awam. Puasa kebanyakan, dan ini sudah disetir oleh Nabi, adanya orang Islam yang berpuasa kebanyakan itu. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa, sayang dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu. Dia dosanya, puasanya ditolak oleh Allah dan tidak dapatkan jaran pahala, dan bahkan dosanya tidak berkurang, atau dosanya dan inilah yang dikatakan puasa awam. Salah satu sebabnya ialah mereka itu berpuasa bukan dilandasi ilmu pengetahuan. Dengan tidak berilmu, tidak tahu apa itu berpuasa, apa itu rukun dan syarat berpuasa, adab-adab berpuasa. Ini sia-sia jadinya. Ini bekal kita berapa hari lagi kita masuk Ramadan itu. Cobalah kita kaji benar, pelajari benar. Tentu kalau kita belajar tentang ilmu ialah hadis-hadis Rasulullah dan Al-Quran yang menjelaskan tentang apa itu puasa itu. Gimana kita dibawa dengan ibadah puasa itu. Jadi puasa yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, laisa siyam minal akli wa syurbi walakin siyam minal lagwi wa rafasi. Belum dikatakan orang itu siam berpuasa kalau hanya sekedar puasa dari imsak anil akli wa syurbi, dari menahan makan dan minum dari sebelum fajar sampai terbenam matahari, hanya itu tok. Maka Nabi katakan itu bukan puasa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Walakin asyam, ini ada penekanan. Ini hakikat kita puasa itu apa kata Nabi? Walakin asyam al-imsak anil lagwi warrafasi. Mampu seseorang itu yang sedang berpuasa itu mempuasakan lidahnya, mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan tangan dan kakinya, seluruh anggotanya, bahkan hatinya, fikirannya, daripada yang dilarang oleh Allah. Lidah dari bergunjing, mencaci, memaki, memfitnah. Itu imsaknya. Imsak mata dari melihat yang dilarang oleh Allah. Telinga dilarang mendengarkan hal-hal yang dicela oleh Allah. Tangan diimsakkan daripada mengambil yang merusak takaran timbang segala itu. Kaki kita, jadi itu yang hakikat yang puasa yang diinginkan, yang dikatakan puasa khawas itu. Ini perlu ilmu, dikaji ulang lagi itu. Ini pengertian daripada puasa yang benar. Kalau kita tidak bekali kita dengan ilmu pengetahuan tentang berpuasa itu, jadilah puasa kita sia-sia. Walaupun kita gembira di Ramadan,
tapi kena bekal yang kurang, ini akan mencelakakan kita. Yang ketiga adalah persiapan fisik, jaga kesehatan kita, karena beribadah dengan yang badan yang sehat itu akan merah kita beribadah sangat tinggi dan agung. Mudah berfaedahnya. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.